Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Suara Ujitama dari Teknik Geofisika NRP 5017251030. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan bab 17, bab 16 dari sungai dan banjir. Yang pertama adalah siklus hidrologi, yaitu pergerakan air di sistem bumi. Nah, untuk siklus hidrologi itu adalah pergerakan dan pertukaran air secara terus-menerus antara laut, udara, dan di daratan. Nah, energi dari matahari itu memicu evaporasi dari daratan dan laut dan mengubah air menjadi uap, naik, dan mendingin di langit dan terjadi kondensasi, yaitu ya tadi membentuk awan, lalu kemudian jatuh membentuk hujan atau presipitasi. Nah, setelah jatuh itu sebagian besar air, sekitar 80%, kembali melalui evaporasi dan transpirasi. Untuk penjelasan dari gambar ini yaitu gambar dari siklus hidrologi. Untuk panah biru yang besar ini menunjukkan evaporasi dari laut, hmm, dan pembentukan dari awan. Untuk panah putih ini itu menunjukkan transpirasi dan panah biru kecil itu menunjukkan runoff di sungai dan infiltrasi menjadi air tanah. Ini selanjutnya adalah air yang mengalir dan morfologi sungai. Secara geologis itu istilah sungai merujuk pada setiap badan air yang mengalir. Nah, sungai itu dilihat dari samping atau longitudinal itu biasanya dimulai dari pegunungan curam di atas atau hulu dan berakhir mengalir di laut atau danau atau muara. Untuk di hulu itu lembah berbentuk V yang sempit terpotong ke dalam batuan padat dan alur sungainya itu menempati hampir seluruh dasar lembah. Dan saat di muara itu lembahnya itu luas dengan dasar datar dan alur sungainya itu dikelilingi oleh dataran banjir yang terbentuk dari sedimen yang diendapkan. Nah, untuk peristiwa banjir itu saat banjir, airnya itu naik dan meluap dari tepi sungai ke dataran banjir. Tuh, gambarnya itu yang gambar ini, yang A, B, C itu profil longitudinal dan pelan pemerintahnya. Itu bagian A yang besar ini, ya, yang besar ini adalah pandangan yang menunjukkan profil longitudinalnya tadi dari hulu yang atas ini
yang di pegunungan mengalir ke dataran yang lebih landai, yang lebih rendah, dan membentuk sebuah delta. Ini. Nah, untuk bagian yang B ini menunjukkan penampang V-shape, V-shape di hulu. Nah, dan bagian C itu menunjukkan penampang lebar dan datar dengan channel atau alur dan floodplain atau dataran banjirnya itu. Gambar yang bawah 16,3 dan yang B ini saat sebelum banjir, yang A itu saat sebelum banjir dan yang B itu setelah banjir. Patah-patah. Yang selanjutnya adalah daerah aliran sungai dan pola drainase. Itu DAS atau DAS atau daerah aliran sungai itu adalah konsep hidrologi yang cukup penting karena hujan di manapun di area ini itu akan berakhir di sungai utama. Contohnya itu ada di DAS Sungai Mississippi yang mencakup lebih dari sepertiga AS Amerika Serikat yang berdekatan. Untuk pola drainasenya itu terdiri dari dendritik. Oh ya, yang Mississippi itu ini. Nah, untuk pola drainasenya itu yang pertama dendritik ini itu seperti cabang-cabang pohon, cabang-cabang pohon. Nah, untuk kedua itu radial, itu aliran yang menyebar keluar dari titik pusat seperti yang terjadi pada Gunung Berapi. Untuk yang persegi panjang itu anak sungainya itu bergabung pada sudut siku-siku. Bentuknya sudut siku-siku menunjukkan batuan dasar memiliki jaringan apa retakan yang teratur. Tuh. Yang terakhir itu apa relis itu aliran utama sejajar dengan bumbungan dan anak sungai pendek masuk secara siku-siku. Nah, oke. Habisnya itu faktor pengontrol aliran sungai. Jadi gesekan itu musuh dari kecepatan. Makin besar permukaan kotak air tengah alur itu semakin lambat alirannya. Nah, untuk bentuk alurnya itu sendiri, saluran berbentuk setengah setengah lingkaran, sempit dan dalam, dan meminimalkan gesekan, serta menghasilkan aliran yang cepat. eh, dan saluran yang melebar di batuan lunak atau terhalang oleh longsoran atau tiang jembatan seperti di gambar 16,9 yang untuk debit di search itu adalah volume total air di iklim yang lembab itu
sungai itu menjadi lebih besar ke arah hilir untuk mengakomodasi peningkatan debit dari anak sungai dan infiltrasi air tanah. Peningkatan ukuran ini itu bersamaan dengan kelancaran alur di hilir dan dapat mengalahkan efek penurunan dari hmm, gradien sehingga kecepatan hilir itu terkadang tidak banyak berubah meskipun alurnya itu terlihat lebih datar. Nah, untuk banjir itu adalah peningkatan debit 50 sampai 100 kali aliran normal secara drastis yang berarti ada dulu eh, pencet kayak coba balik lah. Yang berarti eh, transfer sedimennya itu bisa meningkat secara signifikan. Untuk gambarnya itu sendiri, yang A itu saluran ideal ya. Idealnya itu ini setengah lingkaran dan kecepatannya itu cepat. Tuh yang B itu saluran yang lebar tapi yang dangkal juga dan lambat. Tapi gesekannya itu tinggi. Dan yang C itu saluran yang kasar. Ada beberapa batuan yang besar-besar itu. Tuh yang gambar yang bawah itu, yang A itu aliran cepat di batuan yang keras dan melambat serta mengendap di batuan yang lunak. Untuk yang B itu longsor. Longsor ini yang ini itu menyebabkan penyempitan alur dan meningkatkan kecepatan. Nah, yang C itu yang tadi itu ada tiang jembatan atau hambatan yang menyempitkan alur dan meningkatkan kecepatannya. Yang selanjutnya adalah erosi dan transportasi sedimen. Untuk yang pertama itu aksi sungai itu apa? Sungai itu mengukir landscape melalui tiga mekanisme. Yang pertama itu aksi hidrolik. Ya, aksi hidrolik ini adalah kekuatan dari air. Dan pusaran air itu dapat mengangkat fragmen batuan. Yang kedua itu pelarutan, itu proses kimiawi yang lambat namun signifikan. Contohnya itu pelarutan batu kapur atau contoh lainnya kalsit. Yang ketiga itu abrasi, itu tindakan pengamplasan sungai. Sedimen yang kasar itu bergerak adalah ya sedimen kasar yang bergerak adalah apa ya, pengamplas yang mengikis dasar sungai. Nah, untuk abrasi yang dengan intensitas tinggi itu bisa membentuk lubang-lubang atau potholes. Nah, untuk transportasi sedimen itu dibagi menjadi tiga muatan. Yang pertama itu muatan dasar. Dan dasar itu dibagi menjadi traksi dengan butiran besar
seperti kerikil atau bongkahan yang berguling atau meluncur di dasar. Dan saltasi ini butiran pasir. Yang kedua itu muatan suspensi. Memberi warna keruh pada sungai saat banjir. Untuk muatan yang terlarut itu terdiri dari ion. Nah, meskipun air yang ini tuh jernih, terlihat jernih, itu bisa apa ya, dapat membawa muatan terlarut yang sangat besar. Untuk gambar yang ini 16.11 itu aksi hidrolik dan menunjukkan bagaimana ini, tekanan air dan pusaran eddy yang dapat mengangkat ini fragmen batuan di dasar sungai. Untuk gambar selanjutnya itu mau apa ada tiga ini. Yang pertama backload itu traksi kayak kayak rolling, sliding, dan saltasi yaitu lompatan. Untuk yang suspended load itu lumpur dan tanah liat terangkat oleh turbulensi. Dan yang dissolved load itu ion yang terlarut tidak terlihat itu. Next ada endapan sungai. Nah, endapan sungai itu biasanya hanya bersifat sementara. Nah, sedimennya itu bergerak ke hilir melalui siklus erosi dan deposit. Nah, untuk bar itu terbentuk saat sungai kehilangan energi dan paling sering terjadi itu saat banjir surut dan kecepatannya itu berkurang. Nah, bongkahan batu besarnya itu jatuh lebih dulu dan diikuti oleh kerikil dan pasir. Untuk endapan pleasure itu adalah fenomena geologis. Nah, mineral berat seperti emas atau yang densitasnya tinggi itu cenderung terperangkap di area di mana aliran airnya itu melambat dan tidak punya energi untuk apa, membawa material yang ringan. Nah, untuk lokasi placernya itu biasanya ada di bagian dalam tikungan meander atau di belakangnya point bar. Lalu ada di kolam di bawah air terjun dan di cekungan atau depresi di dasar sungai. Nah, untuk gambarnya itu ini gambar dari siklus apa tadi siklus deposit dan erosi. Nah, yang A itu aliran normal dengan bar, ini barnya. Yang B itu kecepatan apa ya banjir, gitu. Kecepatan yang tinggi itu bisa memindahkan semua sedimen tadi ke hilir. Nah, yang ketiga itu saat setelah banjir lah. Dan alirannya itu melambat dan apa bar yang baru ini terendapkan di lokasi yang sama. Selanjutnya ada dataran banjir.
Nah, dataran banjir itu adalah bagian dari sistem sungai, tapi berbahaya bagi apa ya, permukiman gitulah. Dan ada dua cara pembentukan endapan di dataran banjir. Pertama itu ada endapan vertikal, itu saat banjir. Nah, endapan itu saat airnya itu meluap karena gesekannya mendadak, kecepatan airnya itu turun drastis. Dan sedimen yang lebih besar, seperti, lebih besar, lebih kasar, seperti pasir atau lumpur itu terendap di dekat alur dan membentuk tanggul tanggul alam. Nah, dan sedangkan yang lain bertanah liat yang halus itu mengendap di dataran banjir atau backswell. Nah, yang kedua itu ada endapan lateral. Nah, endapan lateral itu saat meander bergeser bolak-balik melintasi dasar lembah dan meninggalkan lapisan sedimen yang semakin halus ke atas. Untuk gambarnya itu ini contoh dari dataran banjir di Sungai Animas, Colorado. Yang ini tuh penumpukan tanggul alam. Yang A itu aliran normal dengan tanggul alam yang sudah ada. Yang kedua ini pas banjirnya, jadi meluap di dataran banjir. Nah, yang ketiga itu saat setelah banjir. Selanjutnya ada teras sungai dan meander. Teras sungai dan meander kepotong. Nah, teras sungai itu adalah sisa-sisa dataran banjir yang lama yang sudah eh, ditinggikan itu. Nah, ketika sungai yang tadinya mengendapkan sedimen itu tiba-tiba mulai mengikis ke bawah, ke dalam endapannya sendiri dan meninggalkan permukaan dataran banjir lama di tempat yang lebih tinggi. Nah, untuk meander terpotong itu adalah ngarai yang berliku-liku dan terbentuk ketika sungai yang berliku di atas dataran banjir datar terangkat dan kemudian bercuram menyebabkan sungainya itu terkikis ke bawah secara vertikal. Untuk gambarnya itu bentang alam teras sungai di bentang alam Brunda di dekat apa tadi, Jackson Hole. Yang gambar 16.41 itu pembentukan teras. Yang A itu saat sungai mengendapkan sedimen dataran banjir. Nah, yang ke B itu perubahan kondisi. Yang C itu erosi lateral yang membentuk dataran banjir baru di level di tingkat yang lebih rendah.
Untuk gambar yang 16.42 ini, ya A itu foto dari meander terpotong di Sungai Colorado yang apa ini menunjukkan sungai yang berkelok dengan dinding tebal, dinding yang tebal dan curam, dan hampir tidak ada dataran banjirnya. Nah, yang B itu sungai berliku pada tingkat dasar yang datar, dan yang C itu pengangkatan mengangkat daratannya itu. Dan sungainya ini mengikis ke bawah sambil mempertahankan bentuk berlikunya ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.